Relasi antar komponen. Gitu ya. Jadi yang harus kita hitung pertama adalah koefisien reliabilitas masing-masing, kemudian variansi dari komponen masing-masing, kemudian korelasi antar komponen. Ini yang harus kita cari. Maka Anda harus menghitung satu-satu. Pertama saya akan menghitung reliabilitas yang ini ya, koefisien reliabilitas masing-masing komponen. Saya akan menggunakan KR20. Masih ingat ya rumus KR20? Nah, jadi karena Anda di PEP mungkin paling enggak bukan hafal. Ya hafal ya. Sensenya dapat gitu ya, sensenya dapat. Ya, kita akan menghitung KR20. Saya akan menghitung KR20 untuk komponen 1. Yang ini, kemudian saya akan menghitung KR20 untuk komponen kedua dan seterusnya ya. Komponen 2. Ini dan seterusnya. Kemudian yang ini komponen 3. Ya. Nah, gimana caranya menghitung komponen yang pertama? Karena saya menghitung KR20, saya jumlahkan dulu ya. Saya cari P-nya kan, sebenarnya yang harus dicari adalah P, kemudian 1 dikurangi P gitu ya. P itu apa? P itu adalah proporsi yang menjawab benar. Nah, kita hitung aja yang menjawab benarnya berapa. Yang menjawab benar, maka saya cek dulu yang menjawab benarnya berapa. Ini adalah yang menjawab benar sampai yang 10, gitu ya. Proporsinya adalah yang menjawab benar dibagi dengan responden ya. Ini respondennya 10, maka saya sudah mendapatkan nilai P. Ini ketemulah nilai P, kemudian 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi P yang di atas ini. Sama dengan ini 1 dikurangi P gitu ya,
ketemu di sini 1 dikurangi P sampai ini aja. Kenapa sampai ini aja? Karena kita menghitung KR20 untuk komponen yang pertama. Gitu ya. Kemudian di KR20 kita harus menghitung perkalian antara P dikalikan dengan 1 dikurangi P, gitu kan ya. 1 dikurangi P, gitu. Ini hasilnya saya hitung 1 dikali dengan 1 dikurangi P, gitu kan ya. Kemudian saya harus menghitung standar deviasi untuk yang ini ya, untuk komponen A. Jadi saya hitung sum untuk masing-masing individu di variansi skor total. Saya sudah punya ini skor totalnya. Kemudian saya akan hitung variansi untuk komponen yang pertama. Ini adalah variansinya. Kemudian ini belum selesai ya KR20-nya. Kemudian saya harus menjumlahkan, ini saya jumlahkan. Di mana saya jumlahkan? Di sini aja. Sum jumlahan dari P dikalikan P, 1 dikurangi P, hasilnya di kanan ya. Karena ini nanti akan kita pakai untuk menghitung yang lain, maka KR20 untuk komponen yang pertama itu akan sama dengan 1 dikurangi dalam kurung, salah ya. Rumusnya KR20 adalah, saya aja lupa. KR20 itu K dikalikan K dikurangi 1, betul ya? K dibagi W. K dibagi K dikurangi 1, betul ya? Kemudian 1 dikurangi gitu ya. Berarti di sini sama dengan K-nya itu adalah banyaknya butir, berarti 10 dibagi K dikurangi 1 ya. 9 dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi jumlahan ini ya. Jumlahan ini ada di sini. Kasih kurung, jumlahan ini dibagi dengan variansinya gitu ya. Dalam kurung. Oke. Ini adalah KR20 untuk komponen yang pertama. Baru komponen yang pertama saya hitung. Gitu. Kemudian kita harus menghitung KR20 untuk komponen yang kedua. Sama ya prinsipnya ya. Jadi komponen yang kedua ini kita hitung. Kita jumlahkan masing-masing. Artinya kita harus mencari proporsi. Kita harus mencari P gitu. Proporsi berhenti sampai di nomor 6 ini karena komponen kedua hanya ada sampai 6 butir, ini dibagi dengan 10, banyaknya responden. Nah, ini kemudian saya harus menghitung 1 dikurangi P. 1 dikurangi P di situ. Kemudian di sini dikalikan. Yang di sini dikalikan. Tadi. Kemudian di copy ya, ketemu. Ini ikut sum L sampai O, ini harusnya sampai bukan L ya. Ini tadi, oh betul sampai L. Itu variansi sum. Ini tadi keliru ya, bukan sampai L tapi sampai K. Ya, kemudian kita harus menghitung komponen di sini ya. Komponen dari nilai si A pada komponen kedua atau skor tiap-tiap responden ya. Kita hitung
komponen skor tiap responden untuk komponen yang kedua. Ini yang komponen yang kedua, kita cari variansinya. Variansinya adalah ini sudah ketemu. Baik. Kita akan menghitung KR20. KR20 itu membutuhkan variansi dari skornya, kemudian saya harus menjumlahkan ini ya, sum dari ini semua, jumlahan dari ini semua, saya tuliskan di bawahnya aja. Ini jumlahan dari perkalian ini semua, tadi mulai dari L ya, L sampai P. Ya, ini adalah jumlahan dari P dikalikan 1 dikurangi P. Itu. Kemudian yang ini adalah kita menghitung, variansinya saya tulis di sini aja ya, saya pindahkan biar lebih rapi variansi dari yang ini tadi. Ini berarti tempat untuk jumlahan aja. Sum. Ya. Saya sudah memiliki semua komponen untuk menghitung KR20, maka kita hitung KR20 adalah banyaknya butir untuk komponen yang kedua itu adalah 6, berarti 6 dibagi dengan 6 dikurangi 1, 5, dikalikan dengan 1 dikurangi jumlahan perkalian P dikalikan 1 dikurangi P, berarti yang ini dibagi dengan variansinya. Tadi ya, ini 0,2. Saya baru menghitung komponen yang kedua. Ini dan seterusnya itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Ini baru menghitung KR ya, jadi sama dengan minggu yang lalu. Bukan minggu yang lalu ya. Minggu-minggu sebelumnya terkait dengan perhitungan terkait dengan perhitungan reliabilitas ya. Reliabilitas yang saya gunakan adalah KR20. Kenapa KR20 yang saya hitung? Karena KR20 tidak menggunakan pembelahan. Saya kan nggak tahu posisi kesetaraan antar butir, antar kelompok, sehingga saya gunakan KR20 ya. Jadi KR20 dibelah sesuai dengan banyaknya butir. Itu lebih menguntungkan. Ya, yang ini adalah ini dikalikan dengan ini. Maka saya punya 1 dikurangi P ketemu. Kemudian yang komponen ketiga kita jumlahkan. Hanya komponen ketiga aja ya. Jadi komponen ketiga aja. Ini adalah komponen masing-masing skor untuk komponen yang ketiga untuk masing-masing responden. Kita hitung. Tadi kesepakatannya di sini ya, variansi yang ketiga, variansi dari yang ini adalah di sana, kemudian kita hitung ini jumlahan dari P dikalikan 1 dikurangi P. Ya. Banyaknya butir di komponen yang ketiga adalah 8, maka saya menghitung KR20 untuk komponen ketiga itu adalah 8 dibagi dengan 8 dikurangi 1, 7, itu dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi jumlahan yang ini tadi ya, dibagi dengan variansinya. Variansinya ada di sini. Oke. Ya, 0,79. Ini saya baru menghitung KR-nya ya. Kenapa ya yang harus kita hitung? Ini sudah oke. Variansi masing-masing komponen sudah saya hitung, sudah kita hitung. Yang berikutnya adalah korelasi antar komponen. Korelasi antar komponen, kita harus menghitung korelasi antara
Yang pertama, ini bagian yang pertama, kemudian yang kedua, dan komponen yang ketiga ya. Kita harus menghitung korelasi antar 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, 2 dan 3. Ya, saya akan menghitung di sini korelasi antara 1 dan 2. Gimana cara menghitung korelasi? Anda gunakan data analyze. Kalau mau dihitung manual, dihitung manual. Berarti di sini ada data analisis. Kemudian kita hitung korelasi yang kita inputkan ya. Jadi korelasinya di sini. Kemudian berdasarkan row, kita akan hitung di sini. Korelasi yang ini output ring-nya saya pindah di sini. Oke. Nah, korelasi antara 1 dan 2 adalah 0,91. Sekarang saya akan menghitung korelasi antara 2 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Saya coba agak susah ya, di blok ke kanan itu kita coba yang korelasi 2 dan 3. Ya, korelasi 2 dan 3 sama ya. Anda klik analyze. Anda boleh menghitung secara manual atau secara dengan komputer, boleh aja. Yang penting harus menghitung korelasi gitu ya. Klik yang ini, kemudian di blok yang akan dikorelasikan, kemudian kita simpan outputnya di sini. Oke, ini adalah korelasi antara 2 dan 3. Sekarang saya menghitung korelasi antara 1 dan 3. Ini saya sudah mencoba dengan cara seperti ini, tapi nggak mau. Di blok yang ini, kemudian blok yang ini. Terus blok yang ini. Nah, dia nggak mau. Jadi akhirnya kita harus ini dulu ya, harus copy dulu supaya berdekatan antara antara data kelompok 1 dengan data dari kelompok 2. Ya, ini datanya sudah saya copy sebetulnya. Nah, ini adalah data dari 1 dan yang ini adalah data dari 3. Kenapa? Karena pada saat memblok untuk menghitung korelasi itu nggak berhasil. Jadi harusnya yang diblok adalah ini dan ini. Gitu ya. Jadi saya menghitung korelasinya dengan memindahkan data 1 dan 3 didekatkan. Jadi kita hitung data analyze, korelasi yang diblok adalah yang ini. Kemudian output ring-nya saya ganti dengan di sini tadi. Oke, ya. Ini korelasi antara 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, di sini adalah 1 dan 3. Ya, kita sudah menghitung semua komponen yang diperlukan untuk menghitung reliabilitas komposit. Artinya ini sudah punya koefisien reliabilitas masing-masing. Kemudian variansi dari masing-masing, berikutnya, variansi masing-masing sini ya, kemudian korelasi antara komponen tadi saya sudah hitung di sebelah kanan. Ya, sehingga saya akan menghitung koefisien reliabilitas komposit, ya, itu akan sama dengan, sesuai dengan rumusnya ya, 1 dikurangi dalam kurung. Yang pertama adalah weight-nya. Katakanlah weight yang pertama itu kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat, 1 dikuadratkan gitu. Dikalikan dengan variansi dari yang pertama, yang ini variansi yang pertama. Kemudian ditambah, itu kan sigma ya.
ditambah dengan komponen yang kedua bobotnya itu 3. Dikuadratkan, dikalikan dengan variansi yang kedua, kemudian ditambahkan lagi bobot yang ketiga itu adalah 2, berarti 2 dikuadratkan, dikalikan dengan variansi yang ketiga. Ini kemudian dikurangi dengan berikutnya adalah bobot dikalikan variansi dikalikan koefisien dari masing-masing. Gitu ya. Jadi saya punya satu kuadrat. Kalau satu kuadrat sebetulnya tidak harus ditulis ya. Dikalikan dengan variansi masing-masing. Kalikan ini. Kemudian dikalikan dengan koefisien reliabilitasnya yang ini. Kemudian ditambahkan dengan 3 bobotnya tadi ya. Yang kedua itu 3. Dikalikan dengan variansi yang ini. Dikalikan dengan reliabilitas ditambah dengan bobot yang ketiga itu adalah 2 kuadrat dikalikan dengan variansinya dikalikan dengan koefisien reliabilitas yang ketiga. Gitu. Dibagi dengan rumusnya itu adalah bobot ya. Ini pengurangnya itu adalah pembaginya adalah pembagi yang hanya untuk yang dalam kurung ya. Dibagi dengan sama ya yang ini tadi. Ini kita copy aja. Dikali dengan ini tadi. Ditambah 2 kali. Ditambah 2 kali jumlahan dari W1, W2, SC, SK ya. Jadi dikali dengan bobot yang pertama itu 1, dikalikan bobot yang kedua itu adalah 3. Kemudian dikali dengan standar deviasinya. Kita belum menghitung standar deviasi, tapi kita sudah menghitung variansi. Standar deviasi itu adalah akar. Saya pilih SQRT karena tadi saya belum menghitung standar deviasi ya. Dia adalah akar, jadi boleh aja gini. Standar deviasi pertama dikalikan dengan standar deviasi yang kedua. SQRT yang kedua. Ditambah, ini masih jumlahan ya. Tambah jumlahan berarti ditambah siapa? Ditambah dengan bobot yang pertama dikalikan dengan bobot yang ketiga gitu. Misalnya saya pilih 1, 2, 1, 3 nanti ini korelasinya belum ya. Tadi ini dikalikan dengan korelasi. Jadi ini dikalikan dengan 1 dikali 3 dikali variansinya, dikali variansi pertama variansi kedua, dikalikan dengan korelasi. Korelasi 1 dan 2. Gitu. Kemudian di ini ya 1 dan 3 dikalikan dengan sama ini akar dari variansi yang pertama, kemudian dikalikan dengan SQRT variansi yang ketiga, ini, kemudian dikalikan dengan korelasi 1,3, korelasi 1,3. Masih ditambah dengan dalam kurung tadi ya jumlahan yang kedua, bobot yang kedua itu 3 dikalikan dengan 2. 3 dikali dengan 2 dikali dengan
variansi yang kedua. Yang kedua dikali dengan variansi yang ketiga. Variansi yang ketiga. Ya. Kemudian dikalikan dengan korelasi yang 23. Saya sudah menghitung semua tadi dimasukkan ke dalam rumus. Ini tadi rumusnya yang saya cari. Ini semua. Ini tinggal Anda harus hati-hati aja memberi kurung ya, karena ini adalah kurung untuk pembagian semua. Ada yang keliru, saya kurang di kurung ya. Dua kali 3 SGRT yang ketiga. 1 kali 2. Ya, memang ada baiknya Anda menghitung komponennya per masing-masing rumus ya. Jadi karena di pengantar statistik Anda sudah belajar sigma, dihitung aja masing-masing sigmanya itu hasilnya berapa. Jadi kan komposit itu kan banyak sigmanya ya, ada 1, 2, 3 sigma. Anda hitung per sigma ya sebetulnya. Ini kan kalau saya menghitung sigmanya dalam kurung ya, dalam satu kesatuan kurung. Sehingga kalau ada kekeliruan, saya menghitung, sulit untuk melacak ini salahnya di mana. Jadi ada baiknya memang kalau Anda menghitung, itu menghitung masing-masing komponen ini satu-satu seperti ini. KR20 kita tulis di mana, KR21 kita tulis di mana. Jadi kalau gini, saya sendiri rumit ya menghitung ya. Jadi ada baiknya ini kalau misalnya masih keliru, kita menghitung sigma dulu. Sigma yang pertama dulu, misalnya simbol PQRS. Saya akan menghitung sigma ini dulu deh. Sigma dari WS gitu. Yang berikutnya adalah W kuadrat ya. Saya akan menghitung W kuadrat. Ini dulu ya, sehingga Anda bisa mendeteksi kekeliruan yang dibuat. Ini saya aja sulit mendeteksi. Tadi saya menghitung pakai Excel, ada kekeliruan di dalam kurung, saya sulit mendeteksi. Jadi Anda hitung satu-satu dulu. Yang ini komponen yang pertama dihitung berapa, kemudian komponen yang kedua adalah WJ dikalikan dengan berikutnya adalah WJR gitu ya. WJR. Ini komponennya. Ya, ini ya WJ. Ini dulu dihitung sehingga pendeteksian kekeliruannya mudah dilihat. Yang berikutnya adalah sigma. Ini dihitung masing-masing sigma W. Kemudian ini S, SJ, SK, SJ, SK. Kemudian dikalikan dengan yang berikutnya adalah yang paling kanan itu reliabilitas ya. Saya salah menulis itu RJK. Ya. Jadi masing-masing dulu dihitung. Ini adalah reliabilitas. Kemudian yang ini adalah di bawah subscript. Dan yang ini. Nah, ini dulu masing-masing yang dihitung ya. Jadi ini dihitung